karena sudah sangat gatal tangannya ingin panen jagung. Kita lihat, boleh dilihat Bu hasilnya. Jagungnya memang besar sekali. Ini jagung jenis Paragon dan memang karakteristiknya berbeda dengan jenis merek Bonanza. Ini manisnya di atas rata-rata. Tapi memang salah satu kekurangan dari jenis Paragon ini adalah ketika kita makan atau kita mengunyah masih terasa ampasnya. Berbeda dengan Bonanza. Kalau Bonanza ketika kita ngunyah itu benar-benar lumer di mulut. Oke guys, kembali lagi bersama saya di Asian Survivor. Dan kita masih dari kebun ini guys. Kita menikmati keindahan kebun kita. Jagung kita sudah hampir mau panen semuanya ini. Nah, itu di sana pondok kita. Kandang bebek di sini. Ini jagung manis siap panen. Ini cukup panjang nih, panjangnya sekitar berapa ya? Ada 50 meter kayaknya. Ya, ini ada 50 meter panjangnya dan lebarnya kurang lebih 25 meter ya. Kita menanam jagung jenis Paragon ya, di jagung manis di sebelah sana. Ada istri lagi sedang panen kacang panjang yang kemarin kurang berhasil karena kita salah dalam pemilihan bibit. Yang harusnya kita memilih bibit jenis kacang panjang untuk dataran rendah, malah kita pilih dataran sedang. Hasilnya kurang memuaskan. Tanda-tandanya kacang panjangnya ketika baru tumbuh itu seperti terbakar, jadi sangat tidak tahan terhadap sinar matahari yang terik. Itu di sana singkong yang kita tanam sekaligus jadi pagar, jadi orang yang masuk tidak langsung melihat tanaman kita, terhalang oleh singkong. Tapi akan dihajar sama monyet juga, karena monyet biasanya datang dari arah sini. Tuh seperti ini. Sebenarnya di sini kita juga ada tanaman juga. Sini ada tanaman. Macam-macam sih ya, kita bereksperimen sih lebih tepatnya di sini karena lahannya masih belum sepenuhnya kita olah ya. Yang kita olah di sini ada beberapa ini kemarin sempat terhalang ya. Lalu kita menanam cabai juga, kita menanam itu ada bunga kol di dalam sini. Jadi kita sistem tanamnya kalau di luar negeri itu namanya permaculture ya. Jadi lebih pada menanam berbagai jenis tanaman sayuran dalam satu lahan yang dikembangkan dengan menggunakan juga pupuk organik. Nah, di pupuk organiknya ada di sana tuh di tenda di situ. Kita menggunakan jenis pupuk kotoran ayam karena kotoran ayam mengandung urea yang lebih tinggi dibandingkan pupuk-pupuk yang lain. Itu informasi yang saya dapatkan juga sih dari YouTube dan juga dari buku pertanian. Oke, selanjutnya apa tadi? Oh ya, ini kita sempat memanen cabai tadi. Ini lumayan banyak ya. Untuk ukuran cabai yang cuman beberapa batang yang baru siap panen. Nah, di antara jagung ini sebenarnya kita sudah tanam cabai. Itu sudah mulai ada buahnya, walaupun belum maksimal ya. Kemarin juga sempat tertutup hama, sehingga konsekuensinya tanaman cabai kita terserang jenis virus Gemini ya. Jadi saya baca-baca katanya masih bisa dipulihkan sih ya. Semoga saja bisa pulih. Beberapa jenis tanaman cabai kita di sana yang keriting ternyata bisa pulih. Semoga tidak sampai terkena virus Gemini. Yang ingin saya perlihatkan kembali di sini adalah kelulut yang saya kembangkan. Bukan saya kembangkan sih, lebih tepatnya saya budidayakan. Ini kelulut atau kelanceng jenis Binghami. Tidak terlalu diminati kalau dibandingkan dengan jenis Itama ya, karena madunya tidak terlalu, kantong madunya tidak terlalu besar, walaupun produksi madunya kurang lebih dengan Itama. Nah, ini kita akan perlihatkan mereka sedang masuk ke dalam ini apa namanya, corongnya ya. Corongnya dia ini memanjang ke atas seperti apa, seperti titik kambing kali ya. Oke, jadi sudah mulai masuk ke dalam tuh. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya. Ini kita selalu update sih, sudah berapa kali saya update perkembangannya. Uniknya dari jenis Binghami ini, dia tidak menyerang ketika kita buka plastiknya. Coba kita buka plastiknya. Dia tetap berusaha keluar dari lubang yang sama, cuman dia tidak menyerang si intruder. Nah,
Oke, kita buka. Seperti ini kondisinya guys. Nah, saya akan memperlihatkan tempat di mana mereka menyimpan madu. Jadi di sini mereka menyimpan madu di sini guys. Mana stick ya? Ada kayu enggak ya? Oke, ini kita menggunakan batang pohon, ranting pohon. Ini di sini mereka menyimpan madu di sini. Di sini rotinya. Jadi berbagai macam polen atau serbuk sari yang mereka kumpulkan dari jagung manis dan juga berbagai jenis bunga-bunga yang ada di sana, mereka bawa masuk ke sini. Jadi mereka mengumpulkan serbuknya dalam sini. Kita coba ganggu dikit ya. Maaf ya, lebah ya. Kita buka. Nah, seperti inilah dia isinya dalam. Bahkan ada yang sudah membatu. Polen ini juga banyak digunakan sebagai obat ya. Misalnya untuk pengobatan Cina atau juga bahkan di dunia barat juga untuk kosmetik digunakan. Madunya ada di sini, belum terlalu banyak. Terus juga ada telurnya ada di sini ya. Seperti itu. Dan mereka juga membuat telur di sebelah sana. Di dalam sini ada ratunya, ada pekerjanya, ada macam-macam ya. Kebetulan saya belum pandai mengidentifikasi jenis-jenis kelanceng binghami ini. Mengklasifikasinya saya belum terlalu pandai. Nah, seperti ini lubangnya, mereka masuk ke dalam. Karena sedikit terganggu jadi mereka rame-rame keluar. Tuh. Tenang saja, saya tidak mengganggu. Ya. Sebenarnya saya tidak terlalu mengharapkan madunya sih ya, karena kita juga tidak pernah tahu apakah serbuk sari yang dikumpulkan itu bukan dari jenis tanaman beracun, karena di sini hutannya masih sangat luas gitu. Ya, jadi sedikit informasi saja, jenis kelulut ini memang bisa dikonsumsi madunya, cuman pengalaman dari salah satu warga asli Kalimantan pernah bercerita ada 2 orang anak yang harus kehilangan nyawa karena mengkonsumsi madu dari jenis lebah semacam ini gitu ya, karena kita tidak pernah tahu serbuk sari yang dihasilkan apakah dari serbuk sari yang aman atau yang beracun seperti itu. Bahkan ada yang sudah trauma untuk mengkonsumsi madu jenis kelanceng ini. Sejauh ini Itama sih nggak masalah ya, karena madu dari jenis Trigona Itama itu sangat sehat, bahkan lebih sehat dari jenis apis lebah yang bersengat. Oke guys, apalagi ya yang perlu saya review ya? Oh, nanti juga kita akan, si istri sedang panen jagung guys. Wow, kita akan lihat jagung yang dipanen istrinya apakah sudah berisi atau tidak. Karena sudah sangat gatal tangannya ingin panen jagung. Kita lihat, boleh dilihat Bu hasilnya? Jagungnya memang besar sekali. Ini jagung jenis Paragon dan memang karakteristiknya berbeda dengan jenis merek Bonanza. Ini manisnya di atas rata-rata. Tapi memang salah satu kekurangan dari jenis Paragon ini adalah ketika kita makan atau kita mengunyah masih terasa ampasnya. Berbeda dengan Bonanza. Kalau Bonanza ketika kita ngunyah itu benar-benar lumer di mulut. Kalau ini masih ada ampasnya. Tapi keunggulannya adalah dia lebih manis gitu. Nah, ini jagungnya guys. Nah. Pohon bisa jadi 2 ya? Iya, dalam satu pohon itu kita bisa buahnya banyak. Kebetulan saya kemarin nanamnya tidak terlalu rapat, jadi hasilnya buahnya besar-besar. Ini salah satu saran dari Bapak yang punya pisang di sana. Ada juga YouTube-nya, bukan YouTube-nya. Saya sempat liput juga, ada kontennya, bisa dilihat di YouTube channel Asian Survivor. Wah, ternyata belum terlalu masak sih. Belum, tapi ini udah enak banget kayaknya. Kalau masih terlalu muda. Nah, boleh dicoba. Coba gigit ujungnya. Coba aja. Nah, ini dia nih jagung yang dibawa istri. Boleh dikasih lihat di fotoin sini. Nah, ini dia nih. Ini jadi covernya nanti. Panen perdana jagung apa nih? Jagung Paragon. Semoga monyetnya tidak melihat ya. Beda yang kedua, Bonanza itu biasanya ukurannya lebih kecil. Kalau Paragon itu lebih banyak isinya. Terus juga tidak berulat ya. Syukurnya tidak ada ulatnya. Buat yang mau pesan juga bisa langsung ya. Kebetulan konten kita ini cukup menarik untuk Anda yang suka makan jagung ya. Jagung manis. Oke. Satu doang. Nah, kita ini uji coba aja satu. Mungkin besok atau lusa ini sudah bisa dipanen ya. Untuk seperti ini rasanya enak banget. Coba dimakan. Makan ujungnya dikit. Iya, manis. Is that good? Nice. Oke guys, jadi itu kita akan sedikit ke sana ya. Saya akan mengarahkan
Sobat Survivor melihat selain jagung tadi dipanen, juga istri memanen kacang panjang tadi ya. Ini jenis kacang panjang yang memang lebih cocok ditanam di dataran sedang ya, dataran rendah. Ini cabai kita subur sekali karena kita menggunakan pupuk organik. Praktis kita menggunakan pupuk organik untuk tanaman di sini ya. Jadi bisa dikatakan ya tanaman ini sayuran organik. Kita juga menanam bawang prei yang kita beli atau kita ambil dari Bapak Muhammad Rois dari SP1. Semoga menonton video ini Bapak. Terus jagungnya juga sudah mulai tumbuh, tapi karena mungkin lahannya ini masih sedikit asam, jadi tumbuhnya juga agak sedikit berbeda ya. Ini juga kita belum pupuk ya, harusnya kita sudah pupuk ini. Nah ini lahannya sudah kita tanami jenis bunga, tapi sepertinya belum kelihatan bunganya. Atau sebelah sini, oh yang sebelah sini kita tanam jenis bunga marigold. Kita sini pembenihannya memang belum tumbuh semuanya, belum kelihatan. Nah, di sini kita akan panen pucuk daun labu. Sudah ada yang bisa dipanen? Nah, ini pucuknya nih. Kenapa harus dipotong sekarang? Supaya dia bisa menghasilkan oh, ini masih pendek banget kalau diambil segini nih. Kenapa harus dipotong? Supaya menghasilkan, ini potong pendek aja. Oh. Gini, jadi pendek-pendek aja supaya dia menghasilkan cabang lebih banyak lagi. Jadi 1-2 daun aja nih. Oke. Jadi ini jenis permaculture, di mana kita menanam berbagai jenis tanaman dalam satu bedeng seperti ini. Bisa dilihat di sini kita menanam apa aja. Di sini ada bawang prei, ada kacang tanah, terus juga ini ada kembang kol, dan juga yang terakhir ini ada pembibitan sawi yang akan kita pindahkan setelah sudah waktunya dipindahkan, karena kita sudah mempersiapkan beberapa lahan bedengan kosong di sana. Jadi mungkin nanti ada yang mau memesan jenis sayur-sayuran yang kita tanam, boleh saja karena ini organik, aman untuk dikonsumsi, bebas dari bahan kimia. Terus di sana juga kita nanam cabai. Di situ cabai semua tuh, sekitar 300 batang di sana. Bersama Pak D Bapak Anto kemarin kita sempat nanam ya. Terus juga apa lagi? Jagung. Ini jagung jenis jagung ayam ya, yang untuk kebutuhan peternakan bebek dan mentok nantinya. Saya melihat sebelah sana sudah ada juga labu sih. Ini masih banyak lahannya nih yang belum kita tanami semua, belum kita maksimalkan ya. Jadi memang perlu tenaga ekstra untuk bekerja gitu ya, untuk membersihkan semua ini. Tetapi kita nikmati saja, no pressure at all, nggak ada tekanan sama sekali. We enjoy every single process. Jadi kita menikmati setiap proses dari proses nanam ini. Wah, ini ternyata udah bagus ini, tumbuh kembangnya cukup bagus. Labu yang ada di sini semoga tumbuhnya juga bagus. Sekarang kita tanam di area yang memang cocok sekali, yaitu bekas bakaran. Oke guys, cukup sekian dulu dari cerita kita dari kebun kali ini. Jika suka dengan video ini, sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di sudut kanan bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar positif di setiap video-video yang kita tampilkan, dan juga di YouTube channel, karena jejak digital itu kadang kejam. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap survive. Salam Asian Survivor.